Shalom adik-adik, pada hari Minggu ini tanggal 4 April 2021 adalah hari yang spesial, yaitu Tuhan Yesus telah bangkit. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Adik-adik, sekarang sebelum kita memasuki ibadah kita dan menyambut ibadah kita, marilah kita bernyanyi lagu Kumenang Kumenang. Selamat pagi adik-adik, selamat pagi anak-anak kami yang ada di rumah. Tahu kan sekarang hari apa? Hari Minggu, hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi, abang mau bilang, kalau misalnya abang bilang, Kristus sudah bangkit, anak-anak bilang, ya, Kristus sudah bangkit. Coba sekali ya, sebelum kita mulai. Kristus sudah bangkit. Bentar, kita mulai ibadah kita. Silakan anak-anak, ada adik di rumah berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Adik-adik ikutin di rumah ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus lahir, menderita, bangkit pada hari ini Tuhan. Itu hanya untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, kami memulai ibadah kami pada minggu ini. Berkati ibadah ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita akan mendengarkan hukum Taurat. Adik-adik bisa mengikutinya di rumah ya. 10 hukum Taurat, tapi kita baca hari ini hukum Taurat yang keempat. Ikutin di rumah ya, pelan-pelan ya. Hukum Taurat keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja
dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah, itu ya perintah yang keempat. Mari kita adik-adik berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ikutin ya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum dan perintah-Mu. Amin. Adik-adik, mungkin selama ini kita pernah melakukan kesalahan kepada orang tua, kepada adik kita, atau kepada kakak kita, ataupun kepada teman dan saudara kita. Kemarin kita sudah memperingati Jumat Agung, kita sudah ditebus dosa kita. Dan pada saat ini, sebelum kita mengakui dosa kita, marilah kita menyanyi dihapuskan dosaku. Adik-adik, seperti tadi kakak sekolah minggu bilang, atau sekolah minggu kita bilang, kita sekarang mau mengaku dosa kita. Mungkin seminggu ini kita ada melakukan kesalahan, baik kepada orang tua, abang, kakak, guru, mencontek dan lain sebagainya. Jadi adik-adik, kita mau berdoa, tutup mata dan lipat tangan. Ikutin ya, yang di rumah ikutin doa dari Amang Singtua. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa kami. Tuhan Yesus, ampuni dosa kami. Kami pernah
tidak mengikuti apa kata orang tua kami malas belajar, kami berbohong, kami mengganggu adik dan kakak kami. Tuhan Yesus, ampuni kesalahan dan dosa kami. Biarlah Tuhan, minggu-minggu berikutnya kami tidak melakukan dosa lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan membaca epistel atau firman Tuhan untuk minggu ini ya. Sekarang semua ambil Alkitabnya, buka dari Yohanes. Epistelnya Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Panjang ya. Jadi adik-adik yang bisa membaca, yang sudah bisa membaca bisa buka Alkitabnya. Yohanes pasal ke-20 ayat 1 sampai 10. Aman bacakannya pelan-pelan ya. Judulnya Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid lain itu ke kuburan. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kuburan. Ia menjenguk ke dalam, melihat ke dalam, dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kuburan. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat dengan kain kafan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid-murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia, Yesus, harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Jadi ini cerita tentang kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga. Ya, demikian firman Tuhan. Mari adik-adik kita mohon doa untuk mengerti melakukan firman Tuhan. Kita berdoa, ikutin di rumah. Ya Tuhan Allah, kami memohon agar Engkau memberikan kekuatan pengertian sehingga kami mengerti dan dapat melakukan firman-Mu. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah membaca dan mendengarkan epistel pada hari ini yang dibawakan oleh Ahmad Sintua kita. Sekarang sebelum kita memasuki mengapa jangan suri, marilah kita bernyanyi dengan lalu sama Bean. Lumataan Muhammadiyah
adik-adik, kita akan mengaku iman kepercayaan kita. Adik-adik, mohon berdiri ya di rumah masing-masing. Kita bersama-sama mengucapkannya. Adik-adik ikutin ya di rumah. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. I'm so glad Jesus is in our life. Well, friends, if we really love Jesus, let's lift his name on high. In Yahya Christian Primary School, we love to praise him. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven, Lord, to show the way from the earth to the cross. My name to reign from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth To show the way from the earth to the cross. my debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Love is kind. Love is patient. Love is everywhere. Let's spread the spirit of Passover to the entire world. From Yahya Christian Primary School to your beautiful hearts.
不知高不张狂，不求好事之事，不求切记一出，不轻易的烦恼，不计算很恶，不喜欢不义，爱只喜欢真理。凡事包容，凡事善心，凡事包容，凡事忍耐。爱是永不缺席。我要包容，我要相信，我要包容，我要忍耐。常爱惜，爱人如己。我爱阴天父神爱我。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。爱是很忍耐，爱是有恩慈，爱是不嫉妒，不嫉妒，不张狂，不受害事的事，不求全其一就，不生彼此烦怒，不喜欢人的恶，不喜欢不义，爱是喜欢真理。凡事包容，凡事相信，凡事包容，凡事忍耐。爱是永不缺席。我要包容，我要相信，我要包容，我要忍耐。常爱惜，爱人如己。我爱阴天父神。凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐，爱是永不缺席。我要包容，我要相信，我要包容，我要忍耐。常爱惜，爱人如己。我爱阴天父神爱我。啦啦啦啦啦啦啦啦啦Adik-adik, sekarang kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, adik-adik siapkan Alkitabnya dan duduk dengan sikap yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Tuhan Yesus. Dung Tuhan Yesus na punaan, songkop damai
bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita ibadah Selamat Paskah. Ini adalah perayaan yang paling besar bagi kita anak-anak Tuhan, bagi kita orang percaya, karena Yesus sudah dibangkitkan. Nah, kita bersukacita pada hari ini. Firman Tuhan renungan yang akan menyapa anak-anak kami sekolah minggu dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Anak-anak kami sekolah minggu, kalau kita baca firman Tuhan, perkataan jangan takut ada 365 kali. Jadi kalau 365 kali, satu hari berapa? Ya, satu tahun berapa hari? Jadi kalau satu tahun 365 hari, nah tentunya setiap hari anak-anak sekolah minggu diingatkan jangan takut. Banyak yang membuat anak-anak bisa takut. Bisa takut kepada orang lain yang tidak dikenal. Bisa takut kepada orang jahat dan lain sebagainya. Tapi ketakutan yang difirmankan pada perayaan Paskah ini adalah ketakutan karena kuburan yang telah kosong itu. Anak-anak sekolah minggu pernah melihat kuburan yang kosong? Ini dia ya. Ini gambar kuburan yang kosong. Coba lihat. Gelap. Gelap sekali. Tidak mungkin ada anak-anak sekolah minggu yang berani untuk memasuki kuburan yang gelap seperti ini. Jadi kalau gelap, tentunya kita takut. Nah, kemudian ketakutan itu dirasakan oleh 3 orang ibu yang dikatakan dalam firman Tuhan tadi. Maria Magdalena dan Maria yang lain serta Salome. Nah, ini mereka. Anak-anak sekolah minggu ya, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebenarnya Maria yang bertiga ini mau datang ke kuburan itu untuk meminyaki bangkai Yesus. Sesuai dengan apa yang sudah memang sering dan memang harus seperti itu.
Tapi ternyata mereka lupa bahwa Yesus pernah berkata, Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi memang anak-anak kami pernah sedia. Jadi kalau kita sedih, apa yang pernah dikatakan oleh orang lain itu mungkin akan kelupaan. Apa yang pernah dikatakan orang kepada kita itu akan kita lupakan dan itu akan terlupa ketika kita merasa sedih. Dan kesedihan itu mengambil semua yang pernah kita miliki. Bahkan sukacita dari anak-anak kami akan kehilangan, akan hilang ketika kita mengalami kesedihan. Tapi ternyata kesedihan itu segera terjawab ketika Yesus menyapa. Yesus yang sudah bangkit menyapa mereka dan mengatakan bahwa Dia sudah bangkit. Bersegeralah, segeralah untuk ke Galilea dan beritahukan kepada murid bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus sudah mengalahkan kematian. Kematian yang paling ditakuti semua orang sudah ditaklukkan, sudah dikalahkan Yesus dengan kebangkitannya. Yesus sangat menyayangi kita. Yesus sangat menyayangi anak-anak. Walaupun kita sudah jatuh ke dalam dosa. Anak-anak sekolah minggu, mari bersukacita pada perayaan Paskah ini. Sukacita seperti apa? Yesus sudah mengampuni. Yesus sudah memaafkan dosa kesalahan kita. Oleh karena itu, maafkanlah, ampunilah kesalahan anak-anak yang lain. Ampuni dan maafkanlah kesalahan teman-temanmu. Bagaimana anak-anak sekolah minggu mampu mengampuni? Tolong letakkan tanganmu di dada sebelah kanan. Begini ya. Hari ini kalau kamu mengampuni orang lain karena kamu sudah diampuni, letakkan tanganmu di dada sebelah kanan. Nah kemudian kalau kamu akan terus mengampuni, buat seperti ini. Coba ya, ikuti apa? Buat seperti ini. Nah kemudian putar-putar, ya, putar-putar di telapak tangan kiri. Kamu akan terus mengampuni dan kemudian setelah kamu putar-putar, kemudian ya, ke depan dan ke belakang, bahwa kamu berjanji akan terus mengampuni karena kamu akan terus mengampuni dan pengampunan itu diberikan oleh Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Ulangi anak-anak, putar-putar, diputar-putar, maju mundur, terus akan mengampuni karena Yesus sudah mengampuni kita. Selamat Paskah anak sekolah minggu, Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, kami boleh bersukacita pada perayaan Paskah ini. Engkau sudah bangkit. Kebangkitanmu memotivasi kami, membangkitkan semangat anak-anak sekolah minggu untuk selalu bersukacita karena Engkau sudah mengalahkan ketakutan kami. Berkati Tuhan Yesus anak-anak sekolah minggu yang ibadah pada pagi hari ini. Bahkan juga untuk kegiatan anak-anak sekolah minggu ke depan, Engkau yang selalu menyertai. Berikan kesehatan kepada semua anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarkanlah doa permohonan kami. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik bisa mengirimkan dan menitipkan kepada orang tua ke gereja, atau bisa mengirim lewat rekening Mandiri, OVO, GoPay, dan juga Dana. Sambil kita mengungkap persembahan, marilah kita menyanyi Betapa Hatiku Berterima Kasih. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan
sembahkan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Anak-anak sekolah minggu, mari kita mendoakan persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini dalam perayaan Paskah ini kami sudah merasakan nikmat penyertaan Tuhan, terlebih untuk anak-anak sekolah minggu. Buah daripada ucapan syukur kami boleh mempersembahkan persembahan kami sebagai berkat-Mu yang Engkau sudah berikan kepada kami. Biarlah ini menjadi berkat bagi gereja-Mu untuk terus akan melayani di tengah-tengah gereja-Mu. Berkati juga orang tua dan semua yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga akan bersekutu di dalam doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekarang sampai selama-lamanya. Adik-adik, kebaktian kita pada hari ini telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.